Sidang terbuka, tapi suasana langsung menegang. Jakarta, 18 Desember 2025. Sidang lanjutan kasus narkotika yang menjerat Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, suasana mendadak berubah tegang saat aktor tersebut mengangkat tangannya dan mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Amar dengan suara lantang menyebut bahwa dirinya dan 5 terdakwa lain telah mengalami tindakan yang tidak manusiawi saat proses penyidikan. Kami dipukul, disetrum, dan dipaksa untuk mengaku, ucap Amar. Pengakuan itu sontak membuat ruang sidang hening. Sebuah klaim serius, terlebih diungkap langsung di tengah jalannya proses hukum terbuka. Peristiwa ini membuka babak baru dalam kasusnya, bukan hanya soal dugaan peredaran narkotika, tapi juga soal dugaan pelanggaran hak asasi para terdakwa. Bermula dari penemuan sabu di dalam rutan. Sidang ini awalnya berfokus pada agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satu saksi kunci adalah anggota Polri bernama Arif Budianto, yang menjelaskan kronologi awal pengungkapan kasus ini. Menurut Arif, kasus ini bermula dari laporan petugas Rutan Salemba pada 3 Januari 2025, yang menemukan 2 warga binaan menyimpan barang mencurigakan di kamar mereka. Setelah dilakukan pengecekan, ditemukan narkotika jenis sabu dalam jumlah tertentu. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dan dilakukan interogasi. Dari hasil pemeriksaan itu, polisi mulai mengembangkan penyelidikan ke arah beberapa penghuni rutan lainnya. Dan dari sanalah nama Amar Zoni mulai muncul sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat. Namun, belum ada penjelasan rinci soal jalur distribusi atau bukti awal lain selain hasil interogasi tersebut. Amar menantang polisi dengan serangkaian pertanyaan tajam. Setelah mendengar kesaksian Arif Budianto, Amar Zoni yang duduk bersama kuasa hukumnya langsung angkat suara. Kali ini bukan untuk membantah dakwaan, tapi untuk bertanya balik kepada saksi soal metode pemeriksaan yang mereka alami. Ia mempertanyakan, apakah benar tidak ada tekanan fisik saat proses penyidikan berlangsung. "Bapak disumpah loh, ini kami berlima bisa bersaksi. Apa tidak ada penyetruman?" tanyanya dengan ekspresi serius. Arif Budianto tetap bersikeras bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, tanpa kekerasan fisik maupun mental. Namun Amar tidak puas dengan jawaban itu. Ia terus mencecar saksi dengan kalimat-kalimat yang menyiratkan bahwa apa yang mereka alami sangat berbeda dari yang dijelaskan di ruang sidang. Ketegangan pun tak terhindarkan, suasana persidangan jadi lebih serius dari biasanya. Permintaan aneh, Amar desak hakim hadirkan rekaman CCTV. Di tengah saling balas pernyataan antara terdakwa dan saksi polisi, Amar Zoni akhirnya menyampaikan permintaan khusus kepada majelis hakim. Ia meminta agar rekaman CCTV yang merekam proses interogasi terhadap dirinya dan rekan terdakwa bisa ditayangkan di persidangan. Menurut Amar, rekaman itu akan membuktikan bahwa tindakan kekerasan memang terjadi. Makanya kami meminta untuk dihadirkan CCTV, karena itu satu-satunya bukti. Nggak akan mungkin kalau nggak ada CCTV di ruang interogasi, tegasnya. Permintaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika benar ada CCTV dan bisa membuktikan adanya penyiksaan, maka proses hukum bisa bergeser ke arah pelanggaran prosedur. Tapi jika tidak ada rekaman tersebut, maka pembuktian klaim Amar menjadi lebih rumit. Hakim pun mencatat permintaan itu, namun belum ada keputusan apakah akan dipenuhi. Jaksa hadirkan 6 saksi, termasuk petugas rutan. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan total 6 orang saksi. 2 di antaranya adalah petugas rutan Salemba, sedangkan 4 lainnya merupakan anggota kepolisian yang menangani langsung penyelidikan kasus ini. Para saksi memberikan penjelasan mengenai proses awal penangkapan, penyitaan barang bukti, dan kronologi penemuan sabu yang akhirnya menyeret nama Amar Zoni dan 5 terdakwa lainnya. Semua keterangan saksi mengarah pada kesimpulan bahwa Amar Zoni terlibat aktif dalam transaksi narkoba di dalam rutan. Namun, tidak ada satupun dari para saksi yang menyebutkan adanya kekerasan saat proses penyidikan. Perbedaan versi inilah yang membuat sidang semakin pelik, antara dakwaan resmi dan pengakuan keras terdakwa yang belum bisa diverifikasi. Dakwaan berat, perdagangan narkoba dari balik jeruji. Dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum menyebut bahwa Amar Zoni bersama 5 terdakwa lain melakukan tindak pidana peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba. Mereka didakwa telah menerima sabu dari seseorang bernama Andre yang kini berstatus buronan dan menjualnya secara aktif di lingkungan tahanan. Perbuatan mereka disebut melanggar pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan berat barang bukti melebihi 5 gram. Tak hanya itu, mereka juga disebut berperan sebagai perantara dan turut serta dalam jaringan distribusi.
Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman mereka bisa mencapai 20 tahun penjara atau lebih. Fakta bahwa aktivitas ini berlangsung dari balik jeruji membuat publik semakin terkejut dan bertanya-tanya seberapa kuat sistem pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan kita. Sosok Andre masih misterius, jadi sorotan pengacara. Dalam berkas dakwaan, disebutkan nama Andre sebagai sosok yang memberikan sabu kepada Amarzoni. Namun hingga kini, identitas Andre masih kabur. Ia dinyatakan buron dan belum ada perkembangan signifikan dari pihak berwenang soal penangkapannya. Hal ini membuat pihak kuasa hukum Amarzoni mempertanyakan kekuatan dakwaan. Jika pemberi barang bukti belum tertangkap, bagaimana pembuktian bisa dilakukan secara objektif? Pengacara Amar bahkan menyinggung kemungkinan bahwa kliennya hanya dijadikan kambing hitam dalam jaringan yang lebih besar. Pertanyaan pun bermunculan. Siapa sebenarnya Andre? Apakah dia bagian dari sindikat yang lebih luas? Atau hanya fiktif belaka untuk memperkuat tuduhan? Dugaan penyiksaan bisa pengaruhi validitas pengakuan. Dalam dunia hukum, pengakuan terdakwa yang diperoleh melalui tekanan fisik atau mental dianggap tidak sah. Jika klaim Amar soal disetrum dan dipukul bisa dibuktikan, maka seluruh pengakuan yang diberikan selama proses penyidikan dapat dibatalkan. Hal ini bisa menjadi titik balik penting dalam kasus ini. Amarzoni mencoba membangun narasi sebagai korban dari penyalahgunaan kekuasaan, bukan sebagai pelaku kejahatan. Bila narasi ini berhasil, maka proses hukum bisa bergeser dan fokus beralih pada dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat. Pengacara Amar pun disebut sedang menyusun strategi hukum untuk memperkuat posisi kliennya dengan membawa rekaman CCTV sebagai bukti krusial. Suasana sidang jadi tegang, hakim diminta bertindak tegas. Setelah pengakuan mengejutkan itu, suasana sidang berubah drastis. Beberapa awak media yang hadir mencatat bahwa majelis hakim terlihat serius mencatat setiap detail pernyataan Amar. Meski belum ada respons langsung yang mengarah pada pembuktian penganiayaan, namun perhatian terhadap integritas proses hukum meningkat. Publik pun mulai menyoroti apakah sistem peradilan mampu berlaku adil, apalagi ketika yang dihadapi adalah aparat sendiri. Apakah majelis hakim akan mengabulkan permintaan rekaman CCTV, atau justru mengabaikannya demi menjaga stabilitas narasi dakwaan? Semua kemungkinan kini terbuka. Drama baru di balik jeruji. Benarkah Amarzoni dijebak? Akhir dari sidang ini bukanlah kesimpulan, tapi awal dari babak baru yang lebih dramatis. Jika benar Amarzoni mengalami penyiksaan, maka kasus ini akan menyeret lebih banyak pihak dan mempermalukan institusi hukum. Tapi jika sebaliknya, maka pengakuan Amar bisa dianggap sebagai taktik untuk membelokkan perhatian. Publik kini menanti langkah hakim, pembuktian melalui CCTV, dan kelanjutan proses hukum. Apakah kebenaran akan terungkap, atau hanya akan menjadi drama panjang di ruang sidang yang tak kunjung selesai? Yang jelas, satu hal pasti, kasus ini kini bukan hanya tentang narkoba, tapi tentang integritas dan keberanian membongkar kebenaran, apapun risikonya.